Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi. Salam sehat, sukses bagi kita semua. Bapak dan Ibu Guru, sahabat YouTube, dalam pertemuan ini kita akan membahas sebuah refleksi tentang penerapan proyek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan kita masing-masing. Ada 4 kekeliruan yang harus kita koreksi, kita perbaiki berdasarkan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang ada di Beskap 009 HKR 22. Kemudian dari panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun 2022. Dan kedua dokumen ini sangat penting, bisa di-download dan perlu kita pahami secara seksama sehingga harapan dan tujuan yang kita inginkan tidak meleset atau sesuai dengan apa yang diharapkan kita diperoleh anak-anak kita dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan kita masing-masing. Apa saja yang kekeliruan itu? Ada 4 atau kita sebut istilah miskonsepsi terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pertama, satuan pendidikan mencoba membuat tujuan pembelajarannya dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita coba arahkan kembali. Kemudian yang kedua adalah kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Kemudian satuan pendidikan mau ada yang membuat wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam galeri karya. Dan yang keempat, kekeliruan keempat adalah asesmen proyek menyasar hanya kepada tema dan produk, bukan pada kompetensi sasaran. Nah, harusnya seperti apa? Yang pertama, miskonsepsi yang pertama tadi, bahwa tujuan pembelajaran proyek dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Ini kita perbaiki. Harusnya tujuan pembelajaran proyek sudah ada sebenarnya di dalam dokumen profil pelajar Pancasila, yaitu Beskap 009 HKR tahun 2022. Kemudian tujuan pembelajaran itu menyasar harusnya pada level rumusan kompetensi yang ada di setiap jenjang. Maksudnya seperti ini, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan ini potongan dari Beskap 009 sudah ada di sini dari PAUD, kemudian fase A, fase B, fase C, fase D sampai fase E. Maka tujuan masing-masing dari yang kita harapkan itu sesuai dengan yang kita rumuskan di tujuan pembelajaran yang diturunkan dari tema ini, ya harusnya kita ambil. Jadi sasaran utamanya adalah bagaimana mencapai yang sudah dituangkan di dalam aturan ini, dan harus kita perhatikan jenjangnya apa. Misalnya kalau di jenjang di jenjang SMP, fase D, inilah harapan yang dituju atau tujuan yang disasar, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam atau karakter yang ada di dalam deskripsi ini hendaknya sudah dipenuhi atau terlaksana atau terlihat atau tumbuh atau berkembang di dalam diri anak-anak kita. Maka nanti ini yang kita rumuskan ke dalam rubrik. Tentu ini disebut ini BSH, berkembang sesuai harapan. Kalau belum, nanti ada petunjuk-petunjuk dalam menyusun rubriknya. Tidak berarti bahwa produk maupun pengetahuan tidak perlu diperhatikan. Itu juga penting, karena proses untuk mencapai ini tentu dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Kita perhatikan petunjuk-petunjuk yang sudah digariskan oleh pemerintah kita. Yang kedua, kekeliruan yang kedua adalah bahwa kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Jadi proyek penguatan profil Pancasila itu merupakan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Konsep inilah yang harus kita benarkan. Harusnya kegiatan bahwa P5 itu adalah kegiatan lintas disiplin ilmu yang berada di luar
pelajaran. Oleh karena itu, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Karena pelajaran itu atau intrakurikuler, tujuan pembelajarannya itu mengacu untuk pencapaian CITI. Sementara proyek profil itu langsung mengacu pada rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila yang ada di Beskap 009. Oleh karena itu, ketika menjadi guru sudah menjadi fasilitator atau pendamping yang ditunjuk sekolah, pendamping proyek maksudnya, maka guru-guru tidak lagi berperan sebagai guru mata pelajaran, tetapi dia harus berfungsi sebagai fasilitator atau pendamping. Itu yang kedua. Yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga atau kekeliruan yang ketiga, bahwa kegiatan proyek profil Pancasila itu wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam gelaran karya. Ini harus kita perbaiki. Harusnya produk akhir proyek profil bisa berupa aksi, bisa berupa kampanye, dan tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Identifikasi ini ada perbedaan, perlu kita kenali perbedaan pembelajaran proyek dan pembelajaran berbasis proyek seperti dalam tabel berikut. Kalau pembelajaran proyek itu penekanannya memang ke produk. Misalnya di SMK paling mudah kita lihat. Kegiatan dikembangkan juga dari pelaksanaan pembuatan produk atau produk. Kemudian bisa dilakukan dalam waktu singkat atau beberapa kali pertemuan. Tetapi kalau berbasis proyek, ini penekanannya pada proses, sehingga ada nilai-nilai karakter yang harus ditumbuhkan dari kegiatan itu. Kemudian kegiatan dikembangkan dari isu yang sedang dieksplorasi, dan umumnya perlu dilakukan dengan waktu yang cukup memadai atau beberapa kali pertemuan. Waktunya ini sudah masing-masing di jenjang satuan pendidikan diatur. Nah, kekeliruan keempat atau miskonsepsi yang keempat adalah bahwa asesmen proyek itu menyasar tema dan produk, bukan pada kompetensi sasaran. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Harusnya asesmen fokus menyasar rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran. Jadi tadi tujuan pembelajaran yang ada di Beskap itu menjadi sasaran. Kalaupun kita melakukan asesmen kepada produk atau memang kepada pengetahuan, itu hanya mendukung atau perantara atau medium supaya tujuan profil pelajar Pancasila itu bisa bertumbuh, tertanam, berkembang di dalam diri anak-anak kita. Contoh, kegiatan proyek bertema gaya hidup berkelanjutan misalnya, menyasar ada dua dimensi, kemandirian dan bernalar kritis. Maka aktivitas misalnya membuat poster pelestarian lingkungan. Nah, asesmen yang keliru ketika kita mengukur kreativitas membuat poster. Kriteria penilaian berupa pemahaman konten mengenai pelestarian lingkungan, ini yang kurang tepat. Dan kerapian serta estetika dekorasi poster. Ini kan seolah-olah sama dengan kegiatan mata pelajaran prakarya atau ekstrakurikuler. Tidak seperti itu, Bapak dan Ibu. Yang benar adalah bagaimana kita, asesmen yang kita lakukan, mengukur kemampuan selama proses pengerjaan poster itu. Kemudian kriteria penilaian berupa kemampuan mengelola pekerjaan secara mandiri. Kenapa secara mandiri? Karena yang kita lihat adalah dimensi kemandirian tadi, elemen dan sub-elemennya. Kemudian mengembangkan ide, ya inilah bernalar kritis selama pembuatan poster. Nah, itu kekeliruan yang keempat yang perlu kita perbaiki, dan kita yakin kita semua di satuan pendidikan dapat melaksanakan ini sebaik-baiknya. Nah, ini sebagai penguatan, kita lihat kembali apa itu proyek profil. Ini bisa kita lihat, dia merupakan kegiatan kokurikuler, dia berbasis proyek, bukan pembelajaran proyek, dirancang menguatkan kompetensi dan karakter sesuai. Ini harus kita perhatikan, harus sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dari muatan, kegiatan, dan juga pelaksanaannya. Dirancang terpisah dari intrakurikuler. Nah, ini penting, dirancang terpisah dari intrakurikuler, jadi tidak ada kaitannya, begitu ya, terpisah.
Kemudian satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat, boleh dunia usaha, merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil Pancasila. Walaupun kita libatkan itu, tetapi pada ujungnya itu hanya memperlancar proses supaya bisa tertanam, bertumbuh, berkembang nilai-nilai karakter yang ada di tujuan tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bentuk dulu fasilitator atau ada yang menyatakan ini pendamping. Kegiatannya di sini tentu kepala sekolah yang membentuk tim, kemudian lakukan kenali tingkat kesiapan satuan pendidikan, dan di sini kita perlu untuk melihat karakteristik satuan pendidikan kita masing-masing. Kira-kira proyek apa yang harus kita buat temanya. Ini bisa berangkat dari visi sekolah atau kebutuhan atau yang harus karakter yang harus kita kuatkan segera di satuan pendidikan kita. Misalnya kalau kita mengamati kerjasama kurang di peserta didik kita, ini sebuah karakter yang harus kita kuatkan, kerjasama, peduli, dan berbagi umpama, maka nanti tentu temanya adalah gotong royong. Bagaimana mereka gotong royong, maka nanti kita coba lihat topik yang sesuai untuk kegiatan gotong royong tersebut. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Ini kita sudah tahu, di mana tim fasilitator menentukan fokus dimensi profil. Jadi dari dimensi turun ke elemen, dari elemen turun ke sub-elemen. Sub-elemen kita lihat di beskap itulah BSH, berkembang sesuai harapan yang menjadi tujuan, baru kita buat rubriknya. Kalaupun ada nanti rubrik produk dan pengetahuan, itu adalah menambah rubrik atau dimensi yang sudah akan kita perhatikan, karakter yang harus kita kuatkan kepada peserta didik kita. Kemudian menyusun modul, rencana pengajaran proyek profil Pancasila, tentu ini disusun oleh tim fasilitator. Kemudian merancang strategi pembelajaran proyek, ini harus kita lihat sekuens atau alur, tahapan-tahapannya mulai dari pengenalan nanti hingga tahap refleksi. Tahapan pengembangan proyek itu secara sederhana boleh kita mengikuti alur ini. Tentukan tujuan, ini tujuan sudah ada sebenarnya di Beskap 009. Kemudian kita rancang indikator, apa tanda-tanda bahwa anak ini sudah mulai ada karakter itu bertumbuh, dan juga inilah modal kita nanti membuat instrumen. Kemudian menyusun strategi, asesmennya, baru nanti mengembangkan topik dan alur sequence yang kita harapkan. Seterusnya nanti kita olah asesmennya dan kita buatlah laporan proyek. Ini hanya sekedar mengingatkan lagi Bapak dan Ibu. Kemudian tema-tema mulai dari PAUD hingga dasmen sudah ada sebenarnya 7-9 ya, khusus untuk SMK ada 2. Kemudian tambahannya maksudnya ini mulai dari ini untuk PAUD, teman-teman yang Bapak Ibu yang di PAUD ini sudah tahu tema ini ada 4, silahkan dipilih, dan ini tidak dibatasi waktunya kalau di PAUD. Kemudian di dasmen, kearifan lokal, rekayasa teknologi, kewirausahaan, khusus memang di SMK kewirausahaan ini karena ini sudah bidang mereka sehari-hari, tidak diikutkan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa ragam, kemudian suara demokrasi, kebekerjaan, dan sebagainya. Seterusnya ada ketentuan jumlah tema, dan dalam satu tahun ini ada perubahan-perubahan dari Permendikbudristek nomor 56 yang diperbaiki 262 itu. Nah, kalau di PAUD itu 1-2 tema, kemudian waktunya diatur PAUD sendiri. Untuk SD ada 2-3 proyek, jadi boleh 3, di mana waktunya nanti untuk fase A 252 mulai dari kelas 1-5 itu 252 JP, untuk kelas 6 224 JP. Begitu juga SMP, ini boleh 3-4 proyek. Jadi minimal 3, maksimum 4. Ini waktunya ada 360 JP untuk kelas 7-8 dan 320 untuk kelas 9. SMA begitu juga 3-4 proyek. Kemudian untuk kelas 10 itu atau fase E kelas 10 488 JP
Ini kalau tidak salah 486 Bapak dan Ibu ya. Kemudian SMA ini 400, kalau tidak salah ini 456. 486. Kemudian untuk SMA kelas 11 dan kelas 12 itu 2-3 proyek, karena mereka sudah ada pilihan kelompok mata pelajaran yang durasi waktunya 192 JP untuk kelas 11 dan 192 juga untuk kelas 12. Kemudian di SMK ini dapat kita lihat 288, kelas 10 11 144, dan juga di kelas 12 ada 36. Nah ini mana tahu saya ada kesilapan untuk SMA ini, mohon dikoreksi ulang, nanti ada di panduan Bapak dan Ibu, di panduan bisa kita lihat. Nah demikian penjelasan tentang bagaimana kita melakukan refleksi ulang supaya pembelajaran atau kegiatan proyek penguatan profil Pancasila dapat sampai ke sasaran tujuan yang diharapkan. Tentu saja kita harus berdasarkan dasar-dasar hukum dan ketentuan yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang sesuai, dan ini sebagai bahan koreksi buat kita semua. Terima kasih.